Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ayu Lestari, NIM 19010644014. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2019, kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila Education dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandupaksi. Baiklah, soal yang pertama adalah ucapkan bunyi Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garing perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke soal yang kedua, nilai-nilai apa sajakah yang terdapat di dalam Pancasila? Jelaskan secara singkat. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya adalah 5 nilai dasar yang bersifat fundamental. 5 nilai dasar yang bersifat fundamental tersebut antara lain 1. Nilai ketuhanan, yang berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang beragama, bukan negara yang ateis. Namun, Indonesia tidak mewajibkan rakyatnya untuk memeluk satu agama yang sama. Indonesia membebaskan kepada rakyatnya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yang berarti kesadaran untuk hidup bersama dan saling memanusiakan satu sama lain, dan juga memperlakukan sesuatu dengan semestinya. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan, yakni bersatu untuk membangun rasa nasionalisme terhadap NKRI dan juga saling menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang terakhir adalah nilai keadilan yang berfungsi sebagai dasar sekaligus tujuan, yakni untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Soal yang ketiga adalah jelaskan hubungan antara Pancasila dengan agama. Pancasila dan agama merupakan dua hal yang berbeda yang tidak perlu untuk dipilih atau dipertentangkan satu sama lain. Pancasila merupakan intisari dari berbagai macam agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pancasila dan agama diibaratkan sebagai dua sisi rel yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila kita telah mengimplementasikan Pancasila dengan baik di kehidupan sehari-hari, otomatis kita telah menjalankan syariat agama yang kita anut dengan baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kita telah menjalankan syariat agama dengan baik, maka kita telah melaksanakan satu nilai dari Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, bisa dikatakan orang yang Pancasilais sudah pasti orang yang religius. Begitu juga sebaliknya, orang yang religius sudah pasti Pancasilais. Lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka memiliki pengertian bahwa Pancasila menerima pendapat dari masyarakat dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa merubah nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri. Mengikuti perkembangan zaman bukan berarti merubah nilai-nilai dasar yang tertanam di dalam Pancasila. Namun, Pancasila hanya dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan juga sesuai dengan tuntutan zaman pada masa sekarang ini dengan memperhatikan kebutuhan dan juga perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang kelima adalah, mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia yang digagas oleh the Founding Fathers setelah mereka melakukan pemikiran dan perenungan yang panjang dan mendalam. Mereka telah mempelajari berbagai ideologi-ideologi yang ada di dunia pada saat itu, sehingga mereka mengetahui apa kelebihan dan kelemahan dari ideologi-ideologi yang ada pada saat itu. Mereka tetap memilih Pancasila sebagai ideologi negara
Karena menurut mereka Pancasila merupakan rangkuman kebaikan dari ideologi-ideologi yang ada pada saat itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga menurut mereka ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling cocok untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan, jadi jangan lupa tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.